Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Nexi Menaki, NPM 19050047, Prodi Akuntansi kelas A dari Fakultas Ekonomi Universitas Ki Hasan Bengkulu, semester 5. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran sektor publik yang diambil dari pertemuan ke-8 dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Dosen pengampunya Ibu Herlin SEMAK. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ini sebagai tugas ujian akhir semester. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sektor publik. Kita langsung saja ke slide yang kedua. Menurut National Committee on Governmental Accounting, saat ini Governmental Accounting Standard Board definisi anggaran sebagai berikut. Rencana operasional keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Next, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran berfungsi sebagai berikut. Di sini anggaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Anggaran yang ketiga sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Anggaran yang keempat sebagai alat pengendalian unit kerja. Yang kelima, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi. Yang keenam, anggaran merupakan instrumen politik, dan anggaran yang terakhir merupakan instrumen kebijakan fiskal. Kita next. Nah, di sini ada karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran mempunyai karakteristik itu menjadi anggaran terbagi menjadi beberapa anggaran. Anggaran dinyatakan dalam suatu keuangan dan suatu satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umum mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Nah, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Kita next. Nah, di sini ada juga jenis anggaran. Di sini jenis anggaran terbagi menjadi beberapa anggaran. Yang pertama yaitu anggaran operasional. Yang kedua, anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Anggaran yang ketiga itu anggaran modal atau investasi. Yang keempat, anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Oke, next. Kita lanjut. Nah, di sini ada penyusunan anggaran sektor publik.
prinsip pokok dalam siklus anggaran. Tahapannya menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran, yang kedua tahap ratifikasi, yang ketiga yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran, tahapan yang terakhir pelaporan dan evaluasi. Juga ada tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Jika ada kesalahan pengucapan atau penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi